miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Kita semua tahu beberapa tahun yang lalu, dunia digemparkan dengan tanaman keladi yang tiba-tiba menarik perhatian seluruh mata manusia di planet ini. Bahkan, ibu-ibu secara drastis mulai menyukai tanaman ini. Ayo simak bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Keladi hijau rambat atau Syngonium hijau merupakan salah satu spesies keladi yang awalnya tumbuh liar di semua area pada planet ini. Mereka berasal dari famili Araceae dalam genus Syngonium. Mereka merupakan salah satu spesies keladi yang hidup merambat dan tergolong pada tanaman berbunga monokotil, di mana bunga ditanggung pada jenis perbungaan yang disebut spadix, seperti banyak keluarga arum lainnya. Sejalan dengan itu, mereka terkadang juga disebut sebagai panah arum karena daunnya yang tampak seperti ujung anak panah. Kita semua tahu ada ribuan spesies dari keluarga besar Araceae, yang mana dari mereka semua termasuk tumbuhan yang sepenuhnya hidup mengandalkan ketersediaan air. Mereka hidup populer hingga memiliki beberapa nama, seperti tanaman panah, keladi tikus, keladi kelinci, panah arum, dan keladi hijau rambat tentunya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, mereka disebut sebagai goosefoot, Nepenthes, African evergreen, dan American evergreen. Syngonium hijau adalah spesies yang paling umum dibudidayakan oleh manusia. Spesies ini awalnya sering disebut sebagai Nepenthes africa, yang secara fisik memang sangat mirip, dan sampai saat ini nama tersebut masih umum digunakan, terutama di kalangan orang Afrika. Sedangkan untuk nama Syngonium itu sendiri dipopulerkan setidaknya sekitar tahun 1879. Sebagaimana yang kita ketahui, dulu keladi tumbuh liar di dalam hutan, pinggir jalan, perkebunan, hingga tanah yang tergenang air sepanjang tahun. Keladi hijau merambat dan dapat naik mencapai 2 hingga 4 meter di atas batang pohon hutan tropis. Bahkan pada kondisi yang dibudidayakan saat ini, mereka bisa menjalar naik hingga 4,9 kaki. Dalam 1 tahun, pertumbuhannya dapat mencapai setidaknya sekitar 30 cm dan menghasilkan 10 hingga 15 daun. Daun mereka berwarna hijau abadi, biasanya berwarna hijau muda hingga hijau tua agak pudar. Sebenarnya tanaman ini dapat berbunga, sebagaimana tumbuhan pada umumnya. Hanya saja mereka tidak selalu berbunga, hanya pada sekitar akhir musim semi atau awal musim panas. Itu pun hanya selama 1 hingga 2 minggu. Bunganya kecil, kehijauan atau putih pudar. Meskipun begitu, mereka akan tetap terlihat cantik dengan daun yang mengkilap meski jarang berbunga. Tapi saya pikir pertanyaan yang sangat penting adalah bagaimana keladi hijau bisa menjadi begitu populer? Walaupun sepenuhnya berwarna hijau, spesies Syngonium ini tetap banyak dibudidayakan oleh manusia sebagai tanaman hias, meskipun jarang berbunga. Mereka hidup di area lapangan terbuka atau tanah rawa yang tergenang air. Daun mereka berwarna hijau mengkilap, membuat mereka tampak eksotis
terlebih saat terkena cahaya matahari. Selain sebagai tanaman hias, ternyata mereka juga dibudidayakan untuk diambil manfaatnya. Keladi hijau rambat atau keladi tikus dipercaya mampu melawan sel kanker dalam tubuh manusia. Mereka mengandung senyawa ribosim inactivating protein, antioksidan yang tinggi, dan zat kurkumin. Bukan hanya itu, tanaman ini bahkan dipercaya dapat mengatasi stres. Jenis keladi seperti ini memiliki efek penenang yang sama dengan obat penenang. Dari keladi hijau rambat, kita dapat mempelajari satu hal. Dalam satu perkumpulan sahabat atau keluarga, mungkin kita menjadi salah satu yang berbeda dari mereka. Kita akan dikucilkan dan dijauhi, tapi jangan pernah menyerah dengan diri sendiri. Dan teruslah menebar hal positif hingga orang lain menyadari kelebihan kita. Sekian Keramat Alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.